إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويشرهم على أمور الدين. رب احتم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا مستمرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رضينا به ربا شكورا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي رضينا به نبيا كبيرا اللهم صل على سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله Jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim yang senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan saya berwasiat kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada para jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya semampunya bimtisalil awamir wajtinabin nawahi dan menjauhi segala larangannya sekuat-kuatnya karena kualitas dan kuantitas pelaksanaan ajaran Islam merupakan pemicu dan pemacu kemajuan dunia Islam, baik dunia pendidikan Islam, dunia perekonomian Islam, dunia kemasyarakatan Islam, dunia kenegaraan Islam, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan pernyataan Hujjatul Islam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali dalam tulisannya demikian. The future of the whole world of Islam will deepen the attitude that Muslims ultimately adopt toward Islam. Masa depan dari seluruh dunia Islam akan tergantung pada suatu sikap, yaitu bagaimana pada akhirnya kaum muslimin mengadopsi atau mengaplikasikan atau melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah hayatakum. Jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim yang senantiasa diberi kebahagiaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin
sebagai tanda cinta kasih Allah kepada seluruh alam, sebagai tanda cinta kasih Allah kepada seluruh makhluk. Dan di antara hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat masyhur dan sangat viral adalah Miftahul Jannati La ilaha illallah. Kunci surga adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis viral tersebut di atas secara eksplisit atau secara mantuk menginformasikan kepada kita bahwa hanya ada satu kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kunci kalimat tauhid La ilaha illallah. Dan tidak ada kunci selainnya kecuali hanya kalimat thayyibah La ilaha illallah. Dan secara implisit atau secara mafhum, hadis viral tersebut di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa betapa mudahnya untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mudahnya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kita mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah, maka kita pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya, barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan La ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain yang selaras dan senafas dengan hadis tersebut adalah Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa fi riwayatin wa in saraqa. Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala meskipun ia pernah berzina, dan di dalam riwayat yang lain meskipun ia pernah mencuri. Hadis terakhir tersebut di atas bukanlah legitimasi Islam atas kemaksiatan perzinaan dan pencurian. Hadis terakhir tersebut di atas bukanlah legitimasi baginda Nabi Muhammad SAW atas kemaksiatan perzinaan dan pencurian dan dosa-dosa besar lainnya. Akan tetapi, hadis terakhir tersebut di atas menegaskan kepada kita bahwa absolutisme kebenaran La ilaha illallah tidak akan terganggu dengan status sosial apapun. Namun demikian, perlu diingat dan dicatat bahwa amal-amal soleh dan kebajikan-kebajikan adalah merupakan hidayah, rahmat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selagi hayat masih dikandung badan. Ma'asyiral muslimina hadakumullahu siratal mustaqim. Jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim yang senantiasa memperoleh hidayah jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Zadul Ma'ad yang artinya bekal menuju akhirat, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi diterangkan bahwa kalimat La ilaha illallah adalah kalimat super, bahwa kalimat La ilaha illallah adalah kalimat yang luar biasa karena memiliki absolutisme kebenaran abadi tanpa batasan saat dan tempat, tanpa batasan kapan dan papan. Dan di antara yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab tersebut yang menerangkan tentang superioritas La ilaha illallah adalah min ajliha khuliqatil jannah wa min ajliha khuliqatin nar wa min ajliha khuliqatid dunya wa min ajliha bu'isatir rusul wa min ajliha qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Dan maksud dari tulisan tersebut insyaallah demikian. Min ajliha khuliqatil jannah, surga yang sangat amat luas, seluas langit dan bumi, arduhas samawat wal ard, dengan segala fasilitasnya yang serba luks,
indah, mewah dan megah, dan dengan segala pelayanannya yang serba VIP, first important person, very important person, semua ini diciptakan bagi mereka yang menerima la ilaha illallah. Wa min ajliha khuliqatin nar, dan sebaliknya neraka yang demikian ekstrim kedalamannya sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila kita melemparkan suatu benda ke dalam neraka, maka benda tersebut akan mencapai ke dasar neraka setelah 70 tahun lamanya. Neraka dengan kedalamannya yang sangat ekstrim, neraka dengan siksaannya yang sangat ekstrim, neraka dengan panas bara apinya yang sangat ekstrim, sehingga ketika seorang pendosa menginjak satu titik bara api di kakinya, maka otak di kepalanya langsung mendidih karena saking panasnya. Semua ini tercipta bagi mereka yang menolak la ilaha illallah. Dan inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dosa menyekutukan dan menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa ateisme atau dosa kekufuran, dosa tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa-dosa besar lainnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas. Wa min ajliha khuliqatid dunya, dunia yang kita diami ini, dunia yang kita tempati sekarang ini dengan segala fasilitasnya seperti oksigen, air, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, burung-burung, ikan-ikan, lautan, sungai, danau, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah, arai, jurang, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Dan dengan segala suasananya seperti bergembira, bersedih, tertawa, tersenyum, menangis, laki-laki, perempuan, cantik, kurang cantik, tampan, kurang tampan, kaya, miskin, tua, muda, tinggi, rendah, gemuk, kurus, musim penghujan, musim kemarau, musim buah, musim paceklik, dan lain sebagainya. Semua ini diciptakan untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang memiliki sebaik-baik amal, yaitu menerima la ilaha illallah. Wa min ajliha bu'isatir rusul, karena dunia sebagai darul bala, dunia sebagai ruang ujian, dunia sebagai tempat cobaan, maka dengan menjunjung tinggi fair play, Allah Subhanahu wa taala memilih pelatih-pelatih handal. Allah Subhanahu wa taala mengutus pemandu-pemandu jitu, yaitu para nabi dan para rasul. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melatih kita, untuk memandu kita cara melafalkan dan meyakini kalimatun sawa, kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah. Dan setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka para pelatih kita, para pemandu kita adalah para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para tuan guru, para buya dan pemuka-pemuka agama Islam lainnya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Wa min ajliha qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul anbiya, nabi yang terakhir. Beliau adalah al-tafuhum linnasi, selembut-lembut manusia, manusia yang paling simpatik, wa ahsanuhum khuluqan, dan manusia yang memiliki sebaik-baik akhlak. Namun demikian, baginda Nabi Muhammad SAW pernah berperang, bertempur, mengangkat senjata, melawan kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum munafikin, kaum Yahudi dan kaum Nasoro,
Hanya semua ini dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW hanya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Demikianlah uraian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Zadul Ma'ad yang menerangkan tentang superioritas la ilaha illallah. Dan dapat kita simpulkan secara ringkas bahwa setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, dan setiap apa yang kita rasakan, semuanya berporos pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga uraian tersebut dapat semakin memantapkan keyakinan kita, dapat semakin meningkatkan keimanan kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat haqqin, alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat haqqin, kalimat yang hak, kalimat yang memiliki absolutisme kebenaran abadi. Alaiha nahya, di atasnya, di atas la ilaha illallah kita hidup. Wa alaiha namutu, dan di atas la ilaha illallah kita mati. Wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin, dan dengan la ilaha illallah kita akan dibangkitkan nanti insyaallah dalam keadaan aman sentosa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah ila subulis salam. Jamaah salat Jumat Masjid Hidayatul Mustaqim yang senantiasa diberi petunjuk beberapa jalan keselamatan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keoptimisan untuk masuk neraka dan kepesimisan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala atau su'ul khotimah adalah merupakan tipu daya syaitan laknatullah alaih, agar kita tidak merasa nyaman dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, isma'u wa'u, dengarkanlah dan sadarlah bahwa keoptimisan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala atau husnul khotimah adalah sangat nyata bagi kita dengan beberapa indikator sebagai berikut. Indikator pertama, kunci surga telah ada di tangan kita, yaitu la ilaha illallah, berdasarkan hadis viral tersebut di atas. Miftahul jannati la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Seseorang yang memiliki kunci sebuah hotel, maka ia berhak untuk masuk ke dalam hotel tersebut, dan ia berhak pula mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari hotel tersebut. Demikian pula kita yang telah memiliki kunci surga, yaitu la ilaha illallah, maka kita berhak untuk masuk ke dalam surga tersebut, dan kita berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak tahlil, marilah kita memperbanyak membaca la ilaha illallah, agar kunci surga kita tidak hilang atau terjatuh. Indikator kedua, Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah menerangkan tentang kunci neraka. Dengan demikian, sangat tidak mungkin, sangat mustahil bagi kita untuk masuk neraka, karena kita tidak memiliki kuncinya dan kita tidak tahu pintunya. Dan seandainya ada makhluk di sana, baik dari bangsa jin atau dari bangsa manusia, yang masuk ke dalam neraka, mungkin dikira sebagai pencuri atau pembobol, sehingga mereka mendapatkan siksaan yang sangat ekstrim di dalam neraka tersebut. Indikator ketiga, nenek moyang kita, dui tunggal manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, dan istri tercintanya Siti Hawa, di dalam akte kelahiran mereka berdua beralamat di surga. Demikian pula di dalam surat nikahnya, mereka berdua juga beralamat di surga.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dan wali dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian, kita sebagai anak cucu keturunan Dwi Tunggal Nabi Adam dan Siti Hawa, kita berhak mendapatkan warisan kapling ke surga. Dengan syarat kita dapat membuka pintunya dengan kunci La ilaha illallah. Indikator keempat, ujian di alam kubur sangatlah mudah, bahkan lebih mudah daripada ujian nasional, UN, dan lebih mudah daripada ujian masuk perguruan tinggi, bahkan lebih mudah daripada ujian kenaikan kelas, apalagi ujian tengah semester. Karena soal dan jawaban ujian di alam kubur telah dibocorkan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para tuan guru, para buya dan pemuka-pemuka agama Islam lainnya, yaitu Man Rabbuka, siapakah Tuhanmu? Dan jawabannya adalah Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Man Nabiyuka, siapakah nabimu? Dan jawabannya adalah Muhammadur Rasulullah Nabiyyi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Ma kitabuka, apa kitabmu? Dan jawabannya adalah Al-Qur'anu kitabi, Al-Quran adalah kitabku. Ma dinuka, apa agamamu? Dan jawabannya adalah Al-Islamu dini, agama Islam adalah agamaku. Man ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu? Dan jawabannya adalah Al-Mu'minuna ikhwani, seluruh kaum mukminin adalah saudara-saudaraku. Indikator kelima, di dalam ayat suci Al-Quran, Allah berjanji untuk memasukkan seluruh kaum muslimin yang mewarisi Al-Quran ke dalam surga-surga Aden, baik kaum muslimin yang menganiaya diri sendiri dengan melanggar dosa-dosa besar, maupun kaum muslimin yang pertengahan atau bersahaja dengan hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, maupun kaum muslimin yang bersegera atau berlomba-lomba di dalam kebajikan dengan menunaikan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga-surga Aden tanpa kecuali berdasarkan ayat berikut ini. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang bersegera atau berlomba-lomba di dalam kebajikan-kebajikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Indikator keenam, di dalam sebuah hadis yang panjang diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan Tuhanmu pasti mengabulkan semua permintaanmu hingga engkau ridho, hingga engkau puas. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, fa wallahi lan ardo fawahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho. Demi Allah, aku tidak puas jika satu pun dari umatku di dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ardo amma tardo. Aku ridho dengan apa yang kau ridho. Aku puas dengan apa yang kau puas. Demikianlah beberapa indikator keoptimisan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau husnul khotimah. Oleh karena itu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah khawatir dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kafana hadhil khutbah. Dan akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam sebaik-baik surganya. Hasyaranallahu fi khairil jinan. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه واستغفروه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى جميع أصحاب رسول الله وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات الأحياء من الأموات ما دامت السماوات والأرض وضاعف لهم الحسنات وغفر لهم السيئات وارزقهم من رزق الطيبات وقاضي الحاجات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي أمتنا على دين الإسلام والإيمان يا الله يا ذا الجلال والإكرام بشفاعة خير الأنام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا وأمور المسلمين والمسلمات الأحياء من الموت ما دامت السماوات والأرض. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.